Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsekuensi seseorang setelah makan babi. Apa konsekuensinya? Karena ada sebagian yang bertanya, apakah orang yang makan babi atau makan anjing itu badannya juga najis seperti anjing, sehingga kalau kita bersentuhan dengan orang itu, kita berkeringat atau orang itu berkeringat, salah satunya basah, menajiskan kepada orang lain. Nah, kalau andai kata dia Islam, bagaimana? Apa harus diungsikan dari rumahnya? Nah, ini pertanyaan semacam ini telah dibahas oleh para ulama. Bagaimana pandangannya para fuqaha di kitab-kitab Mu'tabarah. Kita bahas teman-teman. Ini ada kitab Asnal Matalib juz 1 Shahifah 58. Khatimatun. Idza ghassala famahu al-mutanajjisah falyubaligh fil ghargharati liyaghsila kullama fi haddidh dhahir. Apabila orang itu mencuci atau membasuh mulutnya yang kena najis karena makan najis dan sebagainya, falyubaligh fil ghargharati, maka hendaknya memperkeras di dalam menggerak-gerakkan air di kerongkongan. Liyaghsila kullama fi haddidh dhahir, biar supaya barang-barang yang tergolong dohir dapat terbasuh. Yang tergolong dohir itu adalah dari kerongkongan ini sampai ke bawah, ke dalam perut, sampai keluar lagi ke dubur dan kubul. Dari sini dapat diketahui bahwa semua yang wajib dibasuh adalah haddudz dhahir saja, sedangkan di dalam tidak. Wala yabtali'u ta'aman, dan orang itu tidak boleh makan makanan, wala syaraban, dan minum minuman, qabla ghuslihi, sebelum membasuh atau mencuci mulutnya. Li'alla yakuna akilan linajasati, agar supaya tidak tergolong makan barang najis. Naqalahu fil majmu'i, keterangan ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Anil Juwaini, dari Imam Juwaini. Nah, ini kita lanjut ke bawah. Ila angqal qala walau akala lahma kalbin nassa Syafi'iyyu ala annahu yaghsilu famahu sab'an wa yu'affiruhu. Kok andai kata orang itu makan anjing, maka Imam Syafi'i menegaskan bahwa orang itu harus mencuci mulutnya sebanyak 7 kali dan dicampuri debu. Wa annahu yakfi fi qubulihi wa duburihi min ajlil bauli awil ghaiti marratan wahidatan. Sedangkan untuk dubur dan kubul, jalan depan dan jalan belakang yang di bawah, ini cukup dibasuh 1 kali kalau kencing atau berak, BAB. Nah, ini yang ada di keterangan Asnal Matalib. Jadi yang wajib dibersihkan itu. Kita lanjutkan dari keterangan Asnal Matalib itu. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang makan babi harus membersihkan mulutnya sebanyak 7 kali dan dicampuri dengan debu. Sekarang ada di Nihayatul Muhtaj juz 1 halaman 254. Walau akala lahma kalbin lam yajib tasbi'u duburihi min khurujihi wa in kharaja bi ainihi qabla istihalatihi fi ma yadhharu.
Andai kata orang memakan anjing, maka tidak wajib mengulang 7 kali dalam basuhannya dubur. Duburnya tidak wajib dibasuh 7 kali min hurujihi karena keluarnya daging anjing tersebut. Wa in kharaja bi ainihi, walaupun keluarnya itu masih utuh seperti semula. Qabla istihalatihi, sebelum berubah. Fima yadharu, ini dalam pendapat yang jelas. Wa afta bihil Bulkini, dan ini pun difatwakan oleh Imam Bulkini. Li'annal batinah muhilun, karena batin itu perut ma'iddah itu muhilun, bisa merubah dari barang najis yang asalnya 7 kali menjadi najis 1 kali. Jadi kalau sudah ada di dalam perut itu hukumnya suci. Nah, artinya suci bagaimana? Kok andai kata ada orang sholat, kemudian ditunggangi oleh orang lain yang orang lain ini tidak najis badan dohirnya, hanya secara batin dia di dalam perutnya mengandung kotoran yang najis. Ini tidak masalah, karena ma'iddah itu merubah keadaan yang asalnya najis menjadi suci dari dalam, keluar lagi najis menjadi satu. Nah, dapat dijelaskan di sini bahwa apa yang keluar setelah itu cukup najisnya menjadi najis biasa, najis 1 kali, tidak harus diulang 7 kali. Ini seterusnya, fa in kharaja min duburihi kafahul istinja'u min fudulatihi walau bil hajar. Apabila keluar dari duburnya setelah makan anjing, makan babi, maka cukup istinja. Istinja itu bersesuci 1 kali dari apa yang telah dikeluarkan tadi, walaupun dengan batu tidak apa-apa. Wa in kharaja ghairu mustahilin li'anna sya'nahu dzalik, walaupun keluarnya itu masih belum berubah, masih utuh. Li'anna sya'nahu dzalik, karena semestinya barang yang keluar itu ya berubah, dzalik berubah. Li'anna sya'nahu, karena sesungguhnya sya'nan tingkahnya kharij, ya kharaja dzalik mustahil. Wa kharaja bil lahmi al azmu, keluar dari kata-kata daging. Nah, daging al azmu yaitu tulang. Fayajibut tasmi'u bi khurujihi minad dubur, maka wajib membasuh 7 kali kepada dubur kalau ada keluar tulangnya yang keluar, sebab keluarnya tulang. Wajib mengulang 7 kali sebab keluarnya tulang dari dubur. Walau ala ghairi suratihi, walaupun sudah berubah bentuk. Wa kadza minal fami, begitu juga keluar dari mulut. Jadi kalau keluar dari mulut juga begitu. Contohnya sekarang keluar dari mulut muntah. Bagaimana kalau muntah? Ini lain lagi nanti. Jadi kalau keluar tulang dari mulut maka wajib 7 kali. 7 kali basuhan. Wa mithlul 'azmi asy-sya'ruh, sama dengan tulang itu rambut. Jadi rambutnya bulunya anjing, bulunya babi yang keluar dari dubur wajib diulang 7 kali duburnya pembasuhannya. Li'anna sya'nahu adamul istihalati, karena kebiasaannya tulang itu tidak berubah memang. Wa mithlul lahmi al-'azmur raqiq, sama halnya dengan daging sama halnya dengan daging, tulang yang lembut, tulang yang
lunak. Nah, tulang yang lunak ini maksudnya kalau daging itu tadi walaupun keluar dalam bentuk daging tetap dibasuh 1 kali duburnya. Kan? Walaupun berbentuk daging. Sama halnya dengan daging adalah tulang yang lembek, tulang yang muda. Nah, tulang yang muda ini berarti kalau keluar dari duburnya cukup dibasuh 1 kali. Kenapa? Sama dengan daging. Jadi wa mithlul lahmi al-murraqiq alladhi yukalu ma'ahu adatan. Li anna sya'nahu al-istihalatu, karena kebiasaannya rokik, almur rokik itu berubah, hancur dan sebagainya. Ini ada dalam kitab Asy-Syarqawi halaman 118 sampai halaman 119 juz 1. Ini ada keterangan di Al-Bajuri juz 1 halaman 100. Wa kharaja bi qawlihi minas sabilaini al khariju min baqiyatil manafidhi fa huwa tahirun illal qai'ah al kharij minal fami ba'da wusulihi ilal ma'iddah. Keluar dari kata-kata as-sabilaini, 2 jalan yang di bawah, yaitu setiap barang yang keluar dari jalan-jalan selainnya. Jalan yang 2 tadi, dubur dan kubul. Pokoknya sesuatu yang keluar dari selainnya dubur dan kubul itu suci. Fa inna fa huwa tahirun. Suci, keringat, ludah, yang dari hidung juga, yang dari telinga juga itu suci. Illal qai'ah, kecuali muntah. Al kharija minal fami ba'da wusulihi ilal ma'iddati, yang keluar dari mulut setelah sampai ke dalam perut. Ini dalam Al-Bajuri juz 1 halaman 100. Sekarang di Asy-Syarqawi. Walau taqaya lahman nahwi kalbin ghaira mustahilin wajib alaihi tasbi'u famihi minhu ma'at tatribi. Fa in istahalah lam yajib ma dzukira idza kharaja minhu ba'da ghusli famihi wa tatribihi minal akli. Wa illa wajaba. Walau taqaya lahma nahwi kalbin ghairu mustahilin wajaba alaihi tasbi'u famihi minhu. Jika ada orang sengaja memuntahkan dagingnya anjing dan dagingnya babi, ghairu mustahilin, ternyata setelah dimuntahkan masih belum berubah, yang tidak berubah warna, masih belum rusak, wajib alaihi tasbi'u famihi minhu, wajib membasuh mulutnya sebanyak 7 kali serta dicampuri dengan debu salah satunya kalau masih belum berubah. Jadi karena merasa kok tadi katanya babi itu, katanya teman saya dibujui, saya ditipu umpamanya, kemudian berusaha memuntahkan dan ternyata muntahnya masih belum berubah. Fa in istahalah lam yajib ma dzukira. Jika ternyata berubah warna, sudah rusak, lam yajib ma dzukira, tidak wajib tasbih itu idza kharaja minhu ba'da ghusli famihi wa tatribihi minal akli. Apabila keluarnya dari dari perut tadi, muntah tadi, ini dia sudah melakukan pembasuhan 7 kali karena makannya tadi. Kan pada saat makan dia kan ingat ini harus dibasuh 7 kali kan. Kalau sudah selesai 7 kali itu, kemudian yang muntah itu ternyata berubah muntahannya, berubah warna, maka 7 kali itu tidak usah diulang, cukup 1 kali. Tapi kalau ternyata masih belum berubah tadi, ya 7 kalinya wajib. Wa illa wajaba, apabila tidak masih belum membasuh 7 kali, maka wajib 7 kali tersebut beserta tatrib. Teruskan.
Fa in kharaja min duburihi kafahul istinja'u min fudulatihi walau bil hajar. Apabila keluar dari duburnya, dagingnya anjing tersebut keluar dari duburnya, maka cukup istinja dari barang yang keluar tersebut walaupun istinjanya memakai batu. Wa in kharaja ghairu mustahilin, walaupun keluarnya tanpa berubah, li'anna sya'nahu dalika, karena kebiasaannya keluarnya tersebut sudah berubah. Wa kharaja bil lahmi al-'azmu, keluar dari kata-kata al-lahmi daging, al-'azmu tulang. Kalau tulang yang keluar bagaimana? Fayajibut taswi'u bi khurujihi minad dubur walau ala ghairi suratihi, maka wajib mengulang 7 kali dalam basuhannya karena sebab keluarnya tulang tersebut dari dubur. Walau ala ghairi suratihi, walaupun bentuknya tulang itu sudah berubah. Wa kadza minal fami, begitu juga dari mulut. Kalau keluar dari mulut ternyata tulang, berubah atau tidak, tetap diulang 7 kali basuhannya, cuciannya. Wa mithlul 'azmi asy-sya'ru, begitu juga sama dengan tulang, yaitu rambut, bulu. Lianna sya'nahu adamul istihalati, kalau bulu yang keluar wajib diulang 7 kali juga karena kebiasaannya itu tidak berubah. Wa mithlul lahmi al-'azmur raqiqu, sama dengan daging tulang yang lembek. Kalau tulang yang lembek yang keluar ya tidak usah dibasuh 7 kali. Alladzi yukalu ma'ahu adatan, yang dimakan bersama daging kebiasaannya. Li'anna sa'nahu al-istihalatu, karena kebiasaannya adalah berubah. Asy-Syarqawi 118 juz 1 sampai 119. Jadi sekarang kesimpulannya adalah setiap orang yang telah makan daging anjing, kemudian daging babi, itu kewajibannya adalah membasuh 7 kali mulutnya. Salah satunya basuhan itu dicampur dengan debu. Kemudian kalau ternyata keluar dari duburnya, nah dari duburnya ini cukup dibasuh 1 kali kecuali tulang. Kalau tulang wajib dibasuh 7 kali juga. Jadi kalau keluar dari duburnya cukup 1 kali. Tapi kalau yang keluar tulang maka wajib 7 kali. Kemudian kalau keluar ke atas muntah, kalau sudah berubah cukup 1 kali. Tapi kalau tidak berubah tetap dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Kalau juga tulang yang keluar ya tetap wajib 7 kali lagi. Kemudian badannya bagaimana? Badannya orang ini tidak najis karena sudah masuk ke dalam perut. Nah, jadi tidak najis. Keringatnya dan sebagainya termasuk ludah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ilmu pada saat ini menjadikan kita bertambah barokah dan semoga menjadi amal yang berkesinambungan sampai ke akhirat nanti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.